Halo, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, kelas 3 SD, tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami bunga nasional Indonesia dan siswa dapat memahami bagian-bagian bunga. Pernahkah kalian melihat bunga? Bunga adalah suatu organ pada tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai suatu tempat terjadinya perkembangbiakan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Setelah mengalami pembuahan, bunga akan berkembang lebih lanjut membentuk seperti bunga. Pada tumbuhan berbunga, buah adalah struktur atau bagian yang membawa dan juga dapat melindungi biji. Nah, beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik atau sifat sebuah bangsa dan negara. Sebagai contoh, misalnya satu, bunga tulip. Seperti pada gambar, bunga tulip dikenal sebagai bunga lambang negara Belanda. Dan yang kedua, bunga mawar. Dikenal sebagai bunga lambang negara Inggris. Yang ketiga, bunga sepatu putih dikenal sebagai bunga lambang negara Korea. Nah, Indonesia sendiri memiliki 3 bunga nasional. Yang pertama, bunga melati. Melati disebut juga bunga atau puspa bangsa. Bunga melati putih sebagai lambang kesucian, keanggunan dalam kesederhanaan dan ketulusan. Selain itu, bunga ini melambangkan keindahan dan kerendahan hati karena meskipun tumbuh di semak-semak, bunga melati memiliki wangi yang semerbak. Nah, yang kedua, bunga anggrek bulan atau disebut juga puspa pesona. Bunga nasional Indonesia yang memiliki tampilan bunga yang indah, cantik, dan anggun. Karena itu disebut puspa pesona. Selanjutnya bunga Rafflesia arnoldi atau disebut juga Padma raksasa dan disebut sebagai puspa langka. Padma raksasa ini disebut raksasa lantaran ukuran bunganya yang mampu mencapai diameter 100 cm atau 1 meter dengan berat 10 kg. Wow! Sampai saat ini Rafflesia arnoldi tidak pernah berhasil dikembangbiakan di luar habitat aslinya. Dan apabila akar atau pohon inangnya mati, Rafflesia akan ikut mati. Nah, tugas yang pertama, tulislah sebuah paragraf tentang bunga, boleh mawar, melati, sepatu putih, atau Rafflesia arnoldi. Nah, kalian pilih salah satu. Isinya tentang bentuk, warna, dan ciri khas lainnya. Kerjakanlah di buku tulis tema. Nah, anak-anak, meskipun bunga yang kita temukan jenisnya beraneka ragam, tetapi setiap jenis bunga mempunyai beberapa bagian. Bisa kalian lihat sekilas di gambar ini. Nah, bagian bunga yang pertama adalah tangkai. Seperti terlihat pada panah, tangkai letaknya di bawah bunga, berfungsi sebagai penopang bunga dan penyambung bunga dan batang atau ranting. Yang kedua, seperti terlihat pada anak panah, dasar bunga adalah bagian ujung tangkai bunga yang membesar dan tempat melekatnya pada mahkota bunga. 3. Perhiasan bunga. Di sini ada mahkota bunga dan kelopak bunga seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Perhiasan bunga yang pertama adalah kelopak melindungi mahkota dan berbentuk seperti daun. Mahkota berwarna-warni dan mempunyai banyak bentuk. Yang keempat adalah benang sari dan putik. Benang sari ada di tengah bunga dan berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Putik ada di tengah bunga dan berfungsi sebagai alat kelamin betina. Nah, bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Nah, fungsi dari bunga sendiri itu adalah hiasan bunga dan untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Tugas kedua untuk kalian, carilah fungsi atau manfaat bunga lainnya yang kalian ketahui. Nah, beberapa sudah Ibu terangkan. Kalian tinggal tambah ya. Terima kasih 3B.